Habis dari Jogja ke Surabaya. Ini mulai masuk kita kenal nih, Win. Oh iya 2022 ya? Iya, 2022. Enggak deh, sebelum ke Jogja dari Jakarta aku ke Bandung. Oh iya. Iya, Jakarta aku ke Bandung. Habis 2 mingguan aku di Bandung ke Jogja. Nah, dari Jogja aku ke Surabaya. Di Surabaya ini mulai masuk pertengahan tahun nih. Kita kenal kan di situ kan. Nah, kenal lah aku sama satu orang temen namanya Sarif kan. Jadi apa kegiatan Mas Juang di Surabaya? Masih belum tahu sih aku, tapi rencananya kayaknya aku mau waktu itu ada acara apa namanya di sini tuh kayak jaipongan gitu, apa Mas namanya ya? Kuda lumping. Bukan kuda lumping, jadi ada sanggar seni lah, ada sanggar seni. Pagelaran gitu ya? Iya, ada pagelaran gitu. Nah, aku pengen nonton kan, cuman posisinya waktu itu di Malang. Oh iya, aku sempet lihat story tuh. Iya, ngevideoin kayak acara-acara itu. Acara-acara itu kan. Nah, karena posisinya masih lama, terus bentar lagi mau 17 Agustusan, aku diajakin sama Mas Sarif buat naik ke Penanggungan. Kenal lah kita di situ kan. Habis turun dari Penanggungan, aku ke Malang. Di Malang aku lihat acara itu tuh, kayak misalnya sanggar seni gitu kan, pentas-pentas kayak gitu mereka kan. Habis dari Malang ke Banyuwangi. Banyuwangi dulu, tapi di Banyuwangi aku cuman nggak sampai seminggu. Iya, transitnya cuma sampai 4 atau 5 hari. Cuman aku mampir ke Baluran. Mampir ke Baluran doang sih, Banyuwangi. Baru ke Bali. Iya. Terus ke Bali nih kan menetap lah ya. Iya, karena aku kehabisan ongkos gitu kan. Kayak bukan kehabisan, maksudnya ongkosku sisa dikit lagi gitu. Aku sempat menetap di Bali lumayan lama lah waktu tahun-tahun itu kan, sempat beberapa bulan situ buat kerja kan, nyari kerja buat tambahan ongkos lagi. Ketika ada tambahan ongkos lagi, aku jalan ke NTT. Aku jalan ke NTT gitu kan, tapi ke NTT itu nggak lama banget, bahkan nggak sampai 1 bulan aku muterin NTT, kayak cuman mampir doang gitu, nggak sempet explore detail kayak gimana gitu di sana kan. Aku harus pulang lagi ke Bali, kerja lagi di situ. Ke NTT itu kemana ini? Ke NTT aku itu ke Sumba, ke Flores, ke ND, Labuan Bajo kan. Itu apa ya, timur itu benar-benar apa ya, bisa dibilang potongan surga yang turun ke dunia itu ada di NTT, timur, ada di NTT, di daerah timur dah pokoknya ya. Kayak salah satunya Labuan Bajo. Kan itu banyak yang bilang surga tersembunyi kan. Potongan surga yang turun ke Indonesia di Labuan Bajo itu bagus banget kan. Terus ada lagi Komodo, hewan purba kan. Itu iya ada di NTT itu keren banget sih aku itu lihat itu secara langsung, secara face to face sama dia dari dekat gitu kan di NTT itu. Jadi nggak lama ya tapi ya di NTT. Iya, nggak lama gitu. Balik lagi ke Bali. Lumayan berarti ya lama ya Mas di Bali ya? Bali lama. Paling lama ya palingnya? Paling lama aku di Bali karena kayaknya aku terjebak dengan nyamannya kota Bali deh, dengan nyamannya Pulau Bali gitu. Maksudnya kan akhirnya aku selain aku kerja juga di situ kan, entah kenapa aku punya perasaan nyaman tersendiri di Bali itu kan. Kerja di situ, terus aku ngekos di situ, tinggal di situ. Walaupun sesekali aku keluar Bali, kayak aku mampir ke Jogja yang kita ketemu di Jogja kan. Mampir ke Jogja, aku sempet di Jogja selama 1 bulan gitu kan. Terus aku mampir lagi ke Surabaya gitu kan. Nah kemarin itu 2023 itu dari Bali itu aku sempat ke Jakarta. Oh ya. Ya sempat ke Jakarta. Habis itu ke Jogja. Kembali lagi ke apa? Ke apa? Kosan itu apa? Koja. Ya, balik lagi ke Koja. Nah, masuk bulan puasa 2023, itu aku ke Tangerang. Ke rumah ibu angkatku. Ibu angkat maksudnya tuh kayak aku tuh sama ibu itu tuh nggak ada hubungan apa-apa. Tapi aku sering main di rumahnya dia, diangkat aja jadi anak angkatnya gitu kan. Di situ, nah pas sudah dapat 2 minggu, selang 2 minggu pertama puasa, nah itu aku jalan ke Bali. Si itu loh. Iya. Puasa kan posisinya, puasa tahun ini.
Ya puasa tahun ini jalan ke Bali gitu kan, jalan ke Bali lah. Jalan ke Bali puasa tahun ini jalan ke Bali sampai Idul Fitri tahun ini aku di Bali sampai sekarang lah aku ke Bali, baru keluar lagi dari Bali nih. Dari lumayan berkesan ya yang Yang apanya ini ada beda lagi nih. dari puasaan kemarin tahun ini ya. Iya kan tahun ini kan? Iya berkesannya karena ya adalah pokoknya ini adalah ayo puasa di Bali, pokoknya puasa di jalan lah itu kan, di perjalanan, terus Idul Fitrinya pas banget di Bali, ya akhirnya di Bali terus sampai bulan Mei ya aku mau ke Kalimantan itu bulan apa? Bulan 5 bulan 6? Bulan apa ya? Mei Juni kalau nggak salah. Iya kan? Iya Mei 15 Mei, akhir Mei pokoknya aku berangkat ke Kalimantan itu kan. Aku sempat di Kalimantan tuh selama 2 atau 3 bulan ya. Iya. Ya sempat di Kalimantan. Kalimantan tepatnya di mana Mas? Di Pontianak. Di Pontianak. Aku di Kalimantan itu cuma muter-muter Kalimantan Barat aja. Kayak misalnya ngeliat tuh di sana itu benar-benar panas banget Mas. Mungkin 11-12 lah sama Surabaya. Tapi Surabaya nomor 10-nya. Di sana nomor 12 lebih panas lagi di sana karena benar-benar garis lintang khatulistiwa kan. Jadi kalau siang panas banget di sana itu. Dan walaupun panas malamnya pasti hujan, anehnya gitu. Deras banget malamnya hujan, anginnya kencang banget, terus siangnya panas lagi gitu kan. Ya kebetulan aku kesana pas ada acara gawai adat Dayak. Gawai itu sama aja kayak yang aku bilang Baduy tadi tuh, seserahan hasil buminya, tapi ini gawai dan itu cukup terkenal lah. Gawai itu kan di mancanegara, bahkan ada yang dari Malaysia, Singapura datang buat nonton gawai itu doang. Itu rame banget, apalagi gawai pusatnya di Kota Pontianak gitu. Ya, setiap daerah kan punya gawainya masing-masing, gawai kecilnya gitu kan, tapi pusatnya di Pontianak itu. Berarti itu dari suku Dayak ya? Iya dari suku Dayak itu. Berarti yang dari suku Dayak yang dari pedalaman ke Pontianak itu pusatnya. Nah, iya. Bisa dijelasin nggak Mas? Apa? Pontianak. Gawai itu kayak gimana itu? Jadi gawai itu perayaan apa namanya? Gawai itu perayaan suku Dayak gitu. Jadi dia itu nyerahin hasil bumi, tapi ada apa namanya? Ada perayaan-perayaannya. Kayak misalnya ada lomba di sana kan punya tata tradisional juga gitu kan. Terus ada nari, ada acara adatnya gitu. Kayak gitu. Cuman ada apa ya? Aku nih punya sebenarnya aku itu punya hubungan emosional yang kurang baik sama Pontianak. Ya, aku punya hubungan sempet takut datang ke sana, tapi akhirnya memberanikan diri gitu kan. Dan ternyata berdamai dengan hal-hal yang nggak bisa kita gapai itu walaupun berat ya, pada akhirnya ya bukan menyenangkan, melegakan juga lah buat diri sendiri gitu kan. Gitu karena aku yang itu tadi aku punya hubungan yang benar-benar emosional banget sama satu kota di Indonesia ini, itu kota Pontianak. Hubungan emosional banget. Ya kalau kembali lagi ke Bali ya, yang misalnya kan Bali kan ya udah terkenal lah Mas ya. Iya. Nah yang kan sampai lumayan lama di Bali. Lumayan lama. Yang orang-orang nggak tahu tentang Bali nih, yang nggak ada di media sosial, internet. Banyak juga Mas. Iya, karena kan orang-orang di sana perginya liburan ke pantai, party segala macem gitu kan. Ada tuh kalau kita lebih mendalami lagi Bali tuh, apalagi kita mau gabung sama masyarakat adat sekitarnya itu, mereka juga sama kan, kental banget. Jadi yang keren dari Bali ini, kenapa budayanya itu nggak luntur? Dia menerima orang-orang luar atau bahkan orang-orang internasional datang, tapi dia tetap memegang teguh adat dan budayanya Bali itu. Kayaknya Bali. Jadi mereka itu melakukan upacara, melakukan apa, dan itu kita bisa temuin di setiap pura yang kita lewatin. Dan mereka terbuka, welcome buat siapapun yang mau ikut, asal pakai pakaian yang sesuai gitu. Iya, mengikuti gitu. Pakai kamen, pakai apa gitu. Itu seru banget, dan kalau kita ngobrol sama orang Bali tuh seru lah gitu kan. Beda gitu mereka itu sama orang-orang luar gitu kan. Selain itu Mas, ada lagi nggak
Kalau dari segi apa misalnya wisata yang orang-orang lain nggak tahu ini, yang dari media sosial apa? Ya ada. Mungkin kalau sebagian besar yang udah pada tahu, Mas Fahri tahu nggak filmnya Eat Pray Love? Nggak tahu itu. Nggak Gimana? tahu. Jadi itu film dokumentasinya, ada perempuan namanya si Liz, perempuan orang Amerika. Dia ini frustasi lah sama kehidupannya, frustasi. Aku awalnya nanya gini dulu, kenapa di Bali itu atau di Ubud lah lebih spesifiknya, di Ubud itu banyak bule? Kenapa sih bule-bule pada mau ke Ubud? Karena di sana itu rata-rata tempatnya healing, meditasi. Aku sempat kerja di tempat kayak gitu juga kan. Aku waktu itu ngobrol sama orang Moskow kan, orang Rusia. Terus aku dibilang sama dia gini, kamu tahu filmnya si Liz, Eat Pray Love, soal Eat, dia makan di Itali, terus Pray, dia berdoa di India, Love, dia menemukan cintanya di Indonesia, dan Indonesia itu di Ubud, di Bali gitu. Jadi dia itu frustasi, terus dia cerai sama suaminya, terus kehidupan dia berantakan. Dia sebelumnya udah sempat ke Bali juga. Sebelumnya udah sempat ke Bali, sebelum itu traveling ceritanya ke sini liburan, terus ketemu sama, ibaratnya kalau bahasa kitanya dukun lah, tapi itu peramal gitu kan, kehidupanmu kedepannya bakal mengalami hal-hal yang benar-benar mengguncang kehidupanmu gitu. Si bule ini sempat nggak percaya kan, tapi ternyata kejadian lah. Akhirnya dia memutuskan buat ninggalin semuanya, kehidupan dia di sana, dan keliling dunia lah. Akhirnya dia makan di Itali. Dia makan itu benar-benar meresapi makanannya, menikmati hal-hal kecil yang nggak pernah, menikmati hal-hal kecil yang selama ini dia lewatin di makanan itu gitu. Dia menemukan kembali rasa dari makanan yang dia makan. Gitu. Habis itu dia ke India berdoa. Dia sempat meragukan Tuhan, atau dia sempat nggak percaya sama agama gitu kan. Tapi di India itu dia lebih mendalami lagi soal itu gitu kan. Dari India dia ke Indonesia, ke Bali, ke Ubud, itu dia singgah di Ubud. Nah di Ubud ini dia ketemu sama dukun yang waktu itu ngeramal dia. Kembali lagi ke dukun itu. Ke dukun itu, dia pemulihan di sana, meditasi, healing, dia melakukan banyak hal-hal positif sampai akhirnya ketika satu hari dia lagi naik sepeda tuh, dia tiba-tiba diserempet sama mobil. Mobil yang bawa bule juga. Nah ditolongin. Nah deket si bule ini ngajak buat serius, si bule cowok ini. Tapi karena si Liz ini punya trauma yang mendalam soal pernikahan, akhirnya dia menolak lah atau kurang percaya. Tapi setelah si bule cowok ini pergi, si Liz ini merasa ada yang kurang nih dari hidupnya. Kenapa dia selalu ngerasa gelisah atau apa? Ternyata tanpa dia sadari dia jatuh cinta sama si bule cowok yang nabrak dia itu. Akhirnya disitulah, itu ada filmnya sempat dapat award di tahun 2011 atau 2012 gitu. Award apa itu mas? Award Best Nomination Film gitu. Itu terkenal banget di Eropa. Eat Pray Love. Nominasi Eropa ya? Iya itu kan film yang diangkat dari film dokumentasi kan. Itu filmnya diadaptasi dari novel. Eat Pray Love gitu. Berarti sebelumnya Liz orang mana ya? Amerika kalau nggak salah. Amerika. Berarti It ini dari apa? Dia makan di Italia ya? Iya dia makan di Itali. Terus Eat Pray, dia berdoa di India. Love, dia menemukan cintanya di Bali, di Indonesia atau di Bali itulah. Gitu, Eat Pray Love. Selain itu nggak ada yang orang-orang lain nggak tahu tentang Bali yang sampean? Oh banyak, kayak misalnya apalagi ya, sempat lupa aku kalau ditanya kayak gini ya. Kalau di podcast ini, tapi kalau misalnya ngobrol lancar-lancar aja ya. Kayak apalagi mungkinnya? Apa dari segi orang, apa lingkungan, apa? Dari lingkungan mungkin. Jadi orang-orang di sana itu hidupnya lebih masing-masing. Kalau bahasanya lu gua gitu. Mereka nggak pernah, selagi mereka nggak diganggu, mereka nggak bakal musik kita. Kita bebas mau hidup ngapain aja, asal nggak ngerugiin orang-orang di sekitar gitu. Kan itu bedanya dibanding sama orang-orang di luar, kayak kamu belum nikah udah tua gitu, gitu kan, kayak gitu kan, ngurusin banget hidup orang lain padahal hidup sendirinya aja berantakan. Sekalinya udah nikah, kok kamu udah nikah nggak punya anak gitu kan. Selalu pertanyaan. Iya. Berlanjut yang kayak gitu kan. Karena kalau di sana mungkin banyak juga kan bule-bule yang udah menetap di sana gitu kan. Ada mereka kayak misalnya nggak nikah tapi punya anak gitu kan, kayak gitu.
Nah, berarti jalan 4 tahun ya. Ini tahun ke berapa ini? Ini 4 tahun ke tahun keempat, awal tahun keempat, berarti masuk ke tahun keempat ya. tahun keempat, dan ini bakal menjadi tahun terakhir aku melakukan perjalanan panjang lah gitu. Perjalanan panjang dari yang maksudnya aku udah dari perjalanan panjang yang udah aku lakuin, dari banyak hal yang udah aku lewatin, dari banyak pengalaman yang udah aku laluin, aku udah menemukan apa yang selama ini aku cari gitu kan. Kayak gitu. Apa itu Mas? Kalau boleh tahu itu. Apa itu? Yang sampai menemukan Yang yang sampai cari. ya, jadi aku itu sebenarnya udah berdamai lah sama hal-hal yang ibaratnya aku udah mulai bisa nerima. Aku tuh nggak kenal ibuku selama 18 tahun. Di umur 18 aku baru kenal, tapi nggak dekat, nggak segala macam. Kayak bisa dibilang istilah bahasa alaynya mungkin ya, Ya. kayak broken home gitu. Cuman aku nggak ngerasa broken home karena aku mikirnya walaupun aku dari kecil diurus sama nenekku, nenekku selalu ngasih apa yang dia punya buat ngebesarin aku gitu. Tapi sempat kecewa juga kan, terus akhirnya aku berdamai lah gitu kan sama ibuku. Dan kemarin itu dia bilang ada satu kalimat yang enak banget. Dia bilang itu kayak misalnya, apapun yang kamu pikirin kak, dia manggil aku kakak kan karena aku anak tunggal dan satu-satunya. Kayak apapun yang kamu pikirin, apapun yang kamu pikirin, bunda nggak bakal nyesal hari dimana bunda melahirkan kamu. Kamu tetap hadiah terbaik yang terjadi di hidup bunda. Kan maksudnya seorang anak laki-laki kan pasti bakal butuh banget sosok ibunya gitu kan. Jadi aku udah berdamai dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, buat yang lagi dialamin sama anak-anak muda sekarang yang masa kayak gitulah kan, kayak ada orang tuanya lengkap di rumah baru disuruh beli gas rasa broken home gitu kan. Kayak gitu, cobalah mulai hargain hal-hal kecil. Ketika orang terpenting di hidup kalian gak ada, pasti rasanya sakit banget itu. Sakit banget, ngelaluin banyak kehilangan itu benar-benar gak enak gitu. Adapun orang yang kelihatannya baik-baik aja, coba kamu tanya, pasti udah berapa banyak yang Tuhan ambil dari hidupnya sampai akhirnya dia bisa sekuat itu gitu kan. Jadi kieu dari yang tadinya perjalanan ya. Dan pernah dengar kan sempat memutuskan nggak naik gunung lagi karena kepergian mbah? Iya. Nenek kakek? Nenek. Aku yang ngerawat dari kecil ya? Iya, aku nggak karena posisinya waktu dia pergi aku lagi naik Gunung Kerinci, itu sakit banget. Nah itu yang bikin aku pulang dari Padang. Yang bikin aku pulang dari Jambi gitu maksudnya. Iya, aku pulang. Jadi waktu itu sakit banget sih. Bahkan chat-chatannya masih ada sampai sekarang. Jadi aku dihubungin bibiku yang di Rangkas tadi. Kak, kamu di mana, pulang gitu kan. Nenek dirawat di rumah sakit. Posisinya aku udah di kaki gunung, susah sinyal lah gitu kan, nggak sempat megang HP, udah siap-siap mau packing gitu kan. Ditelepon beberapa kali. Nah aku kan 3 hari ya di sana. Jadi aku turun ke kota itu benar-benar dapat sinyal itu hari keempat. Dan hari keempat aku baca pesan itu kayak, oh anjir, aku pulang juga udah nggak ketemu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak ketemu lagi. Itu rasanya kayak nggak bisa jelasin lah, pokoknya kosong aja gitu kan, kehilangan orang yang satu-satunya jadi figur orang tua gitu kan. Sedangkan kayak nggak tahu ya, kayak rata-rata semua orang itu, semua laki-laki itu dia punya kecanggungan ngobrol atau kedekatan sama ayahnya gitu. Pasti rata-rata kayak itu. Kalau anak laki-laki gengsi sih ya, lebih dekatnya ke ibu atau ke nenek gitu kan. Pasti rata-rata kayak gitu. Gitulah. Makanya dari situ udah aku nggak mutusin naik gunung lagi, dan sampai sekarang aku nggak naik gunung lagi gitu. Salah satu apa ya, penyesalan apa? Termasuk penyesalan? Enggak ya? Enggak. Aku tuh pertama kali aku mutusin keluar buat keliling Indonesia itu kan aku ninggalin banyak hal kan. Dan dari situ aku udah mikir, aku nggak pernah mau hidup dalam penyesalan, atau aku nggak pernah mau hidup berandai-andai. Kayak misalnya, oh andai dulu aku tetap stay di rumah, aku mungkin kerja udah 2 tahun kerja, udah punya ini. Berandai-andai, aku nggak mau berandai-andai kayak gitu. Dan aku juga nggak mau menyesali apapun gitu. Aku nggak mau menyesali keputusan yang udah aku buat gitu. Ada hal yang kayak apa ya, gimana ya bilangnya itu,
ketika dia udah melakukan hal yang dia pilih terus dia menyesal gitu kan, karena dia gagal di hal itu gitu kan. Dan bodohnya itu ketika dia udah gagal dan dia menyesal, dia nggak pernah mau coba buat ganti pilihan lain. Mencoba ya, ibaratnya mencoba dulu gitu. Kalau kamu gagal di satu tujuan ya kamu coba di tujuan lainnya, mungkin bukan jalanmu di A tapi jalanmu di B dan di C gitu kan, kayak gitu. Aku nggak pernah menyesali apapun selama ini gitu. Jadi yang aku lewatin, yang aku alamin ya udah, termasuk ke yang yang Mas Hari tahu, ke yang kemarin gitu kan ya. Menurutku itu mungkin bukan momen-momen apa ya, bukan momen yang paling baik banget, tapi menurutku itu momen-momen yang indah buat dikenang lah gitu. Itu karena aku punya perjuangan dan ceritaku sendiri di waktu itu, Cukup dikenang ya. cukup dikenang lah gitu, dan menyenangkan lah gitu kan, menyenangkan. Meskipun saat itu sesek ya, Iya. menyedihkan ya. Walaupun sempat, kalau dibilang menyedihkan pasti menyedihkan kan, karena ada beberapa momen-momen yang sekarang itu nggak bisa dilewatin lagi gitu. Dan momen-momen itu cuman terjadi sekali pada waktu itu. Jadi sekarang aku cuman cukup aku kenang dan aku hirup udara kenangannya, terus aku simpen dalam hati, dalam-dalam. Kenangannya bakal hidup sama aku sama-sama selamanya. Tanpa kebencian ya. Tanpa kebencian, tanpa penyesalan gitu, tanpa berandai-andai lah pokoknya gitu. Itu momen-momen yang baik lah yang harus dikenang gitu. Terus sekarang ke tato Mas. Ya, Tato adat ada berapa ya? ada satu. Oh cuma satu. Cuma satu, tato adat cuma satu. Ini tato adatku yang aku bilang tadi artinya matahari. Tato matahari, filosofinya itu semoga aku bisa jadi kayak matahari yang memberikan kehangatan sama kehidupan orang-orang sekitar. Ini tato kedua, tato matahari itu tato kedua. Nah ini tato pertama, ular. Ular itu bisa diartikan strong independent. Jadi aku mikirnya sebanyak apapun hal yang kamu lewatin dan kamu pelajarin, pada akhirnya hal yang harus kamu pelajarin adalah bagaimana caranya kuat sendirian gitu. Karena menurutku, just my opinion sih ya, menurutku semuanya kan bakal pergi gitu. Entah dari orang tua, teman terdekat, bahkan pasangan kamu pun pasti ada waktunya buat, ada gilirannya buat pergi meninggalkan gitu. Jadi ya gimana caranya aja supaya kita bisa kuat sendirian ngadepin semua itu. Dan ini yang terbaru, yang ketiga. Ini ombak sama sinar matahari yang bentuknya segitiga terbalik, artinya kebahagiaan. Tato apa itu Mas? Ini tato mesin biasa, tato ular sama ini. Tato daerah mana? Enggak tato daerah. Ini aku ngambil desain sendiri, filosofi sendiri. Ombak, ini ombak, laut gitu kan, matahari, kebahagiaan yang bersinar gitu. Enggak, kan tadi kan dari apa? Jepang ya? Enggak. Apa itu? Maksudnya mau ngapus tato buat kerja di Jepang gitu ya. Rencananya kayak gitu. Berarti total tiga ya. Kayak sebenarnya masih pengen, kalau udah ditato itu pasti nagih kayak misalnya, oh masih ada nih bagian kosong, masih bagus buat ditato gitu. Pengen tato One Piece yang besar, Naruto atau apa gitu. One Piece banget men. Terus sekarang ke dalam perjalanan kan pasti explore ya Mas ya? Iya. Wisata. Nah wisata yang berkesan keindahannya itu di mana aja Mas? Oh banyak itu wisata yang berkesan ya. Yang paling salah satu? Kalau salah satu susah Mas. Isman dulu kamu. Wis kapopo. Kalau salah satu kayak mungkin banyak banget sih. Karena nggak bisa, bingung juga, malah bimbang gitu bilangnya yang paling berkesan itu yang mana. Karena semua punya kesannya masing-masing gitu kan. Monggo Mas. Monggo. Misalnya dari Sumatera Mas, Sumatera kalau dari Aceh ada Pulau Weh di Sabang, terus ada Bukit Lamreh di Aceh, Pantai Lampuuk, terus Takengon itu bagus banget Mas, di Danau Tawar itu. Takengon, terus ada lagi Danau Toba, Samosir, Danau Toba keren juga. Mentawai itu banyak, ada bule juga walaupun nggak banyak karena di sana itu surfing, ombaknya itu belasan meter kan. Pariangan lagi ada, Pariangan, Pagar Uyung itu di Sumatera Barat, kayak Istana Pagar Uyung gitu kan. Kelok 9 di
di apa namanya Sumatera Barat juga. Terus ada lagi Danau Kaco. Pokoknya orang-orang yang habis naik Gunung Kerinci itu wajib ke Danau Kaco. Mandi-mandi itu seger banget sumpah. Danau Kaca itu, Danau Lingkat sama Pagar Alam di Lampung tempat snorkeling gitu kan. Ada lagi di Bali jangan tanya lah, semua orang tahu Bali kan. Semua orang tahu Bali. Di Jawa ini ada banyak, Bromo, Alas Roban, Baluran, Candi mana ya? Borobudur, Candi Yogyakarta, Surabaya ono apa tuh Mas? Ono apa? Surabaya ono Pakuwon Mall. Nah, Surabaya adanya Pakuwon Mall. Sidoarjo, Lapindo, dan aku sempat punya kenangan buruk di Surabaya. Handphoneku hilang. Gitu nggak sih? Bajingan handphone hilang. Survive malah. Iya, lagi survive-nya malah kena musibah handphone hilang gitu kan. Menyedihkan lah. Kayak pembelajaran juga lah biar lebih hati-hati lagi gitu kan. Timur itu bener-bener bagus banget. Timur itu ada pulau namanya di sana Pulau Rote gitu kan. Dari mana itu? Nyebrangnya dari mana? Lupa lagi aku tempatnya. Itu pulau juga sih, pokoknya kayak ibaratnya Nusa Penida di Bali. Tapi dia lebih bagus lagi, lebih kayak Maldives. Lebih kayak Maldives itu Rote itu. Terus ada Labuan Bajo kan, Pink Beach. Lombok juga ada Gili Trawangan lah, semua orang tahu. Gili Trawangan gitu, pulau yang gak ada polusi dan polisi kan. Terus yang terkenalnya yang paling eksotisnya dari Lombok ya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani Kalimantan, walaupun Kalimantan panas tapi ada beberapa wisatanya yang bagus lah. Walaupun di Kalimantan Barat itu kita bisa nemuin pantai cuma di Singkawang doang. Kalimantan gak ada tol ya. Mereka nyebut tol itu jembatan. Flyover gini. Jembatan. Bukan, di sana kan ada jembatan Tanrai 1, Tanrai 2. Nah, itu mereka bilangnya tol. Padahal itu jembatan aja, kayak Suramadu. Nah, itu buat mereka tol tuh, bagi mereka tuh. Suramadu itu tol, jembatan Suramadu itu tol. Ya gitu. Terus ke Gili Lapak ini kan, Iya. Pulau oksigen, yang oksigen di Madura itu apa? Gili Lapak gitu apa bukan ya? Oksigen terbersih. Kurang tahu aku kalau itu. Tapi Gili Labak juga walaupun panas banget di sana karena masih jarang jarang orang-orang datang ke sana ya, termasuknya bersih juga lah gitu. Tempat snorkeling kan di sana, aku sempat snorkeling di sana. Main air guys gitu. Jadi paket lengkap lah. Juang ini paket lengkap ya. Naik gunung, terus snorkeling, terus relawan, suku anak dalam, literasi, terus nyembuhin perempuan-perempuan yang tersakiti. Wah, berat sekali. TMI banyak ya. Ya TTA itu ya. Ya terus apa ki? Buku. Itu sampai sekarang masih menjadi hal yang terus aku usahakan. Jadi akhir dari perjalanan panjang ini rencananya pengen aku jadiin sebuah buku. Entah buku itu nantinya bakal diekspos ke banyak orang atau cuman buat aku doang, yang pasti sampai sekarang mungkin masih aku tulis lah gitu kan, masih aku tulis entah itu di arsip, di catatan di telepon atau di jurnal yang masih aku bawa-bawa sekarang gitu kan, masih buku. Cuman belum sempat selesai aja gitu karena namanya nggak konsisten kan, agak susah gitu kan. Sesekali ingat ya tulis, sesekali enggak ya nggak dipegang-pegang buku gitu kan, agak susah juga gitu kan. Belum lagi kerjaan, hal-hal yang harus dilakuin gitu kan buat kita survive lah gitu. Realitanya ya. Jadi banyak ya Mas wisata banyak, explore. Iya, karena menurutku Indonesia ini kalau soal SDA-nya, sumber daya alamnya itu keren banget, kaya banget. Nah, yang kurang itu SDM-nya, sumber daya manusianya yang kurang, sangat-sangat kurang. SDM Indonesia kurang merata, itu dia. Dari segi pendidikan lah, dari segi kualitas, kuantitas, pembangunan itu sangat-sangat kurang dan tidak merata sama sekali. Sulawesi pernah? Sulawesi aku cuma Sulawesi kota aja, Makassar. Aku nggak sempat lama di sana.
nggak sempat lama di sana. Ya. Terus yang bisa diambil nggak Apanya? dari 4 tahun apa namanya Nomaden? Nomaden. Ya pindah-pindah itu kan. Yang poinnya sih yang paling ini, cobalah kalau misalnya lagi ada masalah sama orang-orang di rumah, coba diskusiin dulu gitu kan, atau coba cari jalan tengahnya. Dan kalau misalnya kamu ngerasa jadi orang paling capek, jadi orang paling ngeluh, coba lihat lagi hal-hal kecil di sekitarmu yang bikin kamu ngerasa lebih bersyukur. Betul. Bro. Ya. Kurang apa? Coba ngerasain hal-hal kecil yang bikin kamu lebih jadi lebih bersyukur gitu. Kalau misalnya kamu lagi ngeluh, lagi capek, kayak misalnya beberapa bulan belakangan ini ketika aku di Bali itu kadang sempat ngeluhnya gitu kan, kerja capek atau segala macem gitu. Tapi ketika aku lagi ngeluh gitu, aku selalu punya hal-hal tersendiri gitu. Kayak misalnya aku jarang juga sih aku ngomong kayak gini kan. Aku keluar kan tengah malam, ada namanya di sana itu gogo fried chicken yang selalu buka 26 jam lah aku bilangnya gitu, lebih 2 jam. Kayak Madura lah, 28 jam, tapi Madura lebih 4 jam. Kiamat buka setengah hari gitu. Jadi aku beli gogo 2 bungkus. 2 bungkus aku beli, jadi satu buatku sendiri, satunya itu aku kasih ke orang yang random aja, entah pengamen anak kecil di lampu merah, manusia silver, atau bapak-bapak Gojek, bapak-bapak Grab gitu. Yang ketika kamu ngeluh, coba lihat hal-hal kayak gitu sekitarmu. Kayak banyak loh mereka-mereka yang kayak misalnya buat makan besok harinya aja susah gitu, buat tidur aja nggak di bawah kasur, nggak di atas kasur, nggak di bawah genteng gitu, kayak gitu kan. Bahkan internet HP aja nggak megang gitu. Jadi coba mensyukuri hal-hal coba bersyukur dari hal-hal yang kecil lah gitu. Makanya aku nggak pernah respect sama orang yang bunuh diri, apapun alasannya nggak pernah respect. Kalau misalnya kamu bilang pusing, semua orang punya kepala men, semua orang juga pusing gitu. Kalau misalnya banyak masalah, lebih banyak orang yang masalahnya lebih berat daripada yang kamu alami gitu. Cuma masalah percintaan lah, masalah orang tua segala macam gitu. Walaupun kapasitas orang buat menanggapi suatu masalah itu beda-beda, tapi seenggaknya masih banyak kok hal yang harusnya kamu lakuin di luar dari bunuh diri itu kan. Aku selalu punya hal negatifnya kayak gitu. Ketika aku lagi ngerasa kesepian atau ngerasa hal-hal yang gak baik ke diriku datang menyerang, ya itu tadi, karena aku melakukan perjalanan panjang dan aku ketemu banyak seseorang atau banyak orang-orang, itu aku melampiaskannya ke hal-hal kayak gitu. Kayak misalnya ada hal-hal yang bikin aku gak enak atau hal-hal yang bikin aku anxiety gitu kan. Pergi aku ke Surabaya, aku menemukan suasana baru, hal-hal baru dan cerita-cerita baru di sini gitu. Pergi aku ke Jogja, singgah aku di sini gitu. Jadi kita bisa explore terus nih gitu. Ternyata kita lebih bisa mensyukuri hal-hal yang kecil gitu. Kayak banyak dah gitu. Nah. Yes. Rokokan sih, santai sih. Asik. Ini rokok baru ya guys ya. Walaupun aku nggak di endorse Sampurna ya. Keren banget Sampurna mau endorse gua anjing. Biasanya aku beli Sampurna splash merah. Berarti buku itu merangkum semua perjalanan nih sampainya. Merangkum. Buku itu merangkum semua perjalanan yang aku lakuin, dan pelajaran-pelajarannya nanti bakal semuanya tertuang di situ. Dari misalnya aku ketemu si A sampai si Z itu bakal ada semua di situ. Dan setiap kita ketemu orang pasti bakal selalu dapat pembelajaran atau hal-hal baru yang kita dapetin. Entah orang itu bakal ngehianatin kita, entah orang itu bakal baik sama kita, atau entah orang itu bakal jahat sama kita, pasti kita selalu dapat hal positifnya dari apa yang mereka lakuin gitu kan. Berarti kalau kembali lagi ya, emang dari kecil udah jauh dari orang tua mas ya? Dari kecil udah jauh dari orang tua, makanya ketika ada kesempatan dekat sama orang tua, kenapa nggak coba diambil gitu kan. Siapa tahu kedepannya bakal bisa lebih baik lagi gitu. Toh selagi mereka masih ada gitu kan. Karena petuah orang tua itu beneran sakral sih. Dulu aku nakal banget waktu sama nenekku kan. Ternyata waktu dia nggak ada, bener-bener gimana ngerasain kehilangannya gitu kan. Petuah orang tua itu beneran sakral. Jadi selagi mereka masih ada, walaupun nggak banyak, tapi kasihlah segimana yang kita punya gitu. Mereka nggak menuntut minta kok gitu, tapi cukup ngelihat apa yang mereka mau berhasil gitu kan di anaknya itu, kayak gitu.
Jadi dari selama perjalanan ini ketemu orang baru, suku baru, adat baru, apa? Lingkungan baru dari berbagai sudut pandang aja. Iya. Karena menurutku hal yang paling susah dilakuin itu mendengarkan. Dari kecil atau dari bangku sekolah itu kita diajarin banyak hal, tapi kita nggak pernah diajarin bagaimana caranya mendengar yang baik dan benar. Sampai akhirnya ketika kita keluar, kita ketemu banyak orang dari sudut pandang yang berbeda, kita itu nggak pernah benar-benar mendengar, tapi kita itu mendengar untuk mencari argumen balasan. Iya, dan itu menurutku hal yang paling menyedihkan sih, ketika kamu mendengar tapi untuk mencari argumen balasan buat orang yang kamu dengarkan itu. Artinya kamu nggak benar-benar mendengarkan, sedangkan orang itu kadang orang itu ada yang cuman butuh didengerin doang. Iya, makanya Emang ada cuman butuh didengerin doang gitu. Dengan kamu dengerin aja itu pasti mereka udah seneng gitu. Dan itu menyedihkan sih. Gimana caranya kita harus belajar mendengar yang baik dan benar. Emang sulit ya? Sulit, sangat sulit. Karena manusia itu mereka kadang angkuh. Jadi apa yang mereka dengar, mereka selalu menyangkal. Oh, nggak kayak gini nih, nggak kayak gini nih gitu. Padahal cukup kamu mendengarkan dan ngeiyain aja udah. Kecuali kamu lagi di debat terbuka, baru kamu bisa mencari, bukan bisa lagi, bahkan kamu harus dan wajib mencari argumen balasan itu. Ya salah satu aku ngebuat gini ya. Ya kayak gitu lah. Kayak gitu juga kan. Soalnya apa ya? Iya, emang beberapa orang itu kalau ada orang cerita dibalas cerita ya mas. Dibalas cerita yang ada di benak gitu mas. Nggak pernah didengerin. Bahasaku sendiri itu ditebeli. Jadi orang cerita itu ditebeli terus sampai keluar semua itu. Sampai keluar semua. Kayak gitu. Kayak gitu. Karena kan padahal kan kita cukup mendengarkan aja apa yang orang itu bicarakan dan cukup terima, entah sesuai atau apa yang dia keluarkan dengan apa yang kamu pikirkan berbeda pun ya udah, cukup kamu bilang oh ya udah, oh iya ya kayak gitu, oh iya ya terus bagus kayak gitu. Itu udah cukup kok ngebikin orang-orang yang butuh didengarin senang gitu kan. Untuk merilis isi hatinya. Iya, untuk merilis atau menuangkan isi hatinya gitu kan. Itu tadi. Makanya coba jadi pendengar yang baik dan benar, karena apa ya, itu benar-benar susah sih. Bahkan ketika kamu berpacaran atau menemukan pasangan kan pasti hal yang pertama kali kamu butuhin didengarkan kan. Kamu butuh penjelasanmu didengarkan, kamu butuh omonganmu didengarkan gitu. Jadi sebelum kamu melakukan itu ke orang lain, coba kamu terima dulu hal-hal kayak gitu dari orang lain yang datang ke diri kamu gitu. Dan setiap orang cerita kayak permasalahannya kan sebenarnya kan nggak butuh saran aja. Iya, sebenarnya nggak perlu saran. Sebenarnya itu gini, herannya gini juga, dari banyaknya pertanyaan yang datang ke aku selama di jalan ini, jawabannya pasti cuma satu. Jawabannya baik lagi ke dirimu sendiri. Cuman itu jawabannya. Sama keresahan apa? Keresahan kamu juga. Kenapa? Ya coba jelasin. Kayak misalnya, kenapa sih kamu itu dari hal yang paling kecil aja lah. Jangan rambutnya gondrong atau enggak jangan tatoan, orang-orang ngecapnya nggak bener gini gitu. Pasti dari setelah ngomong panjang kayak gitu pasti mereka ngomongnya di akhirnya pasti ya itu sih baik lagi ke diri kamu sendiri. Kayak gitu kan pasti. Sama keresahannya. Iya. Kayak gitu. Apa ya? Aku juga agak apa yang dibaca? Mangkel apa ya namanya? Mengganjel. Ya emosi dalam hati kayak bergejolak, kayak setiap orang ada orang mau tanya kayak cerita, kayak tanya pendapat kayak gimana kan. Nah yang satunya kan mesti jawab ya, cuman kan selalu di akhir saran atau gimana itu kan masih ngomongnya itu tadi kan. Iya. Ya gimana baiknya kamu gitu. Gimana baiknya kamu gitu. Gimana? Itu gimana kamu lagi. Kayak gitu kan. Keresahan pada itu hal yang nggak bakal kita bisa dapetin di bangku sekolah, di bangku kuliah. Itu hal yang cuman bisa kita dapetin di perjalanan hidup kita. Ketika kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pernyataan atau bahkan lontaran kata yang macam-macam keluar dari mulut mereka gitu. Itu hal-hal dari situ yang bisa kita dapetin gitu. Nggak bisa kita pelajarin secara materi, secara teori, nggak bisa. Formal ya, pendidikan formal. Pendidikan formal gitu. Nggak bisa. Itu penting sih menurutku. Iya.
Ya, jadi kalau menurutku ya itu tadi kan perasaanku itu kayak nggak usah di akhir kata itu ditambahi kayak menurut kembali lagi Kembali ke kamu sendiri kan. Nah, iya pasti kayak gitu. menurutku kan nggak perlu soalnya di umur segini kan orang udah dewasa kan Udah ya. dewasa mereka Nah, bisa cari jalannya sendiri jalannya kan, ya. sendiri. Jadi orang cerita keresahan itu ya mungkin tak pendapat cuman nggak dikembalin lagi kan. Nggak dikembalikan lagi dan itu kalau lama-lama keterusan dapat hal kayak gitu pasti kesel. Nah, iya sama, makanya itu aku kan kesel. Kenapa harus itu loh? Kan kita misalnya tanya saran, tanya pendapat kan, berarti kan kita sudah buntu gitu. Buta Kan. buntu iya sudah tidak punya jalan lain tuh. Nah, terus responnya kembali lagi sendiri, jadi sendiri. Nah, kita aja bingung kan ya. Setelah mereka menyarankan A, B, C, dan D, akhirnya ujungnya Z-nya, endingnya ya itu sih baik lagi ke kamu, baiknya gimana gitu. Soalnya menurutku kita udah tanya kan berarti kayak pengen udah percaya kayak sarannya gimana gitu kan. Berarti kan kalau dia responnya begitu berarti kan nggak pede dengan apa yang dia lontarkan gitu, apa yang dia keluarkan, dia tidak percaya dengan apa yang dia omongkan itu kan artinya gitu. Ya kayak gitu. Sama keresahan, salah satu keresahan kayak gitu. Sama mangkel gitu. Mangkel. Bahasannya anak Jawa mangkel. Sama kalau ada lagi keresahan kayak menurutmu kalau aku ya tanya ke orang, menurutmu gimana? Nah itu kayak langsung jawabnya itu kalau ya gimana ya? Kalau orang kan gini pakai menjelaskan orang itu kayak luar gitu. Kan soalnya kan menurutku kan aku tanya ke kamunya langsung gitu Mas. Iya. Jadi kan aku langsung tanya ke kamu pendapatmu gitu. Iya. Gak pakai oh kalau beberapa orang kan gini. Iya. Dia kan langsung menjelaskan apa beberapa orang itu. Tapi kan harusnya kan berarti kan yang misalnya menurutmu gimana? Berarti kan harusnya jawaban yang harus dia keluarkan menurutku ya kayak gini loh, jangan kayak gitu, Mas. langsung kayak misalnya menurutmu gimana sih kalau misalnya kita ngelakuin ini? Jadi kayak misalnya ambil contohnya kayak si orang ini aja gini gitu kan. Jadi kayak menyimpulkan orang-orang dulu baru dia padahal gitu kan. kita nanya itu langsung ke dia ke dia gitu the poinnya kayak gitu sih. Banyak kayak gitu juga aku sering ngerasain juga kayak gitu. Padahal pengen lihat dengar dari sudut pandang yang tak tanya itu Mas. Kayak gitu kayak kenapa nggak langsung nanya gitu. Kenapa nggak langsung aja gitu. Itu karena apa ya? Karena mereka kayak semacam mereka pun kadang meragukan sama jawaban yang mereka keluarkan gitu kan, artinya kalau kayak gitu kan. Ya saya aku lebih konsen ke situ sih Mas, kayak lebih pede dalam mengungkapkan pendapatnya dia langsung gitu Mas. Dan ada lagi orang yang paling kesal kalau misalnya di ujung pertanyaannya itu bukan ya itu sih baik lagi ke kamu bukan kayak gitu, tapi ada lagi yang lebih kesal ya nggak tahu juga sih. Itu ada tuh kayak orang-orang nggak pede dengan pendapatnya jawabannya gitu kayak ya aku sih bilangnya gini tapi nggak tahu juga sih. Kayak gitu tuh anjing. Sama ya sama kayak gitu juga gitu. Kacau. Wah banyak lah yang udah aku alamin sampai akhirnya kayak gini aja. Kalau misalnya gitu seseorang itu bakal kelihatan lebih tenang kalau misalnya mereka punya banyak pengalaman. Ya jadi kalau mereka yang masih arogan, yang masih sentimental gitu, berarti pengalaman dan pengetahuannya masih kurang, makanya mereka bisa searogan itu. Sedangkan kalau mereka yang punya atau yang kaya sama pengalaman, yang kaya akan pembelajaran, mereka pasti terlihat lebih tenang aja. Sedangkan selama 4 tahun atau 3 atau 4 tahun ini jalanan itu menyediakan semuanya yang aku butuhin, atau bahkan jalanan itu menyediakan semuanya yang kita butuhkan gitu. Di jalanan itu kebaikan benar-benar bertebaran di mana-mana, tapi dicampuri juga sama keburukan. Tinggal kitanya aja yang pintar memilah dan memilih bacaan, tulisan, atau bahkan hal-hal yang nggak bisa kita dapetin itu ada semua di jalanan. Yang baik, yang buruk, yang hitam, yang putih, yang abu-abu ada semua di sana. Tinggal kitanya aja nih pintar memilah dan memilih. Kita mau bergaul sama A, ya kita ikut-ikutan ke sana. Kayak gitulah gitu. Emang penting ya Mas, yang pendidikan selain pendidikan formal. Iya, selain pendidikan formal. Ilmu jalanan ya. Iya, ibaratnya
kehidupan lah, kehidupan kan. Atau kehidupan. Lebih fun ya, jing. Ada lagi nggak keresahan-keresahan selama perjalanan sampean? Apa ya? Aduh, aku sejauh ini fan aja sih kalau itu. Kalau mungkin soal pasangan berat juga ya, karena aku pun selalu gagal gitu soal kisah percintaan gitu kan. Nggak tahu aku gagalnya di situ doang kayaknya. Di yang lainnya aku di bagian lain aku berhasil, tapi di bagian percintaan aku belum nemuin titik berhasilnya di mana gitu, disebut berhasilnya di mana gitu. Ya, belum lah ya. Belum. Karena masih jauh juga kan. Masih ya namanya anak muda, ego masih tinggi-tingginya, masih membara-bara gitu. Masih pengen mengejar apa yang dia mau gitu. Sama apa ya? Kalau kita ini bicara soal pasangan nih, soal hubungan pacaran atau segala macam, ini juga sih apa ya, kalau misalnya kalau kita bicara pasangan, banyak kan sekarang kayak misalnya pacaran atau kita dekat sama perempuan, kalau misalnya lu masih tantrum, masih egois, masih pengen suka didengerin, masih pengen semau lu gitu, harusnya tuh lu berobat, bukan malah nyari pacar anjrit gitu. Karena bukan tugas orang lain buat ngertiin mod lu yang kayak tai itu. Sumpah kayak gitu tuh, itu banyak banget aku ngerasain gitu. Sama apa lagi ya, aduh bingung juga sih aku, Saking iya banyaknya gitu kan. Tapi sejauh ini ya udahlah gitu kan. Menurutku life is punchline gitu, karena hidup itu lucu aja gitu. Tuhan juga asik gitu, nggak ketebak gitu. Bener, hidup itu bener-bener nggak ketebak gitu. Kita bisa bercanda ketawa-ketawa sekarang, tapi tiba-tiba besok ada aja hal-hal yang benar-benar di luar ekspektasi gitu kan. Kayak gitulah, kayak misalnya kemarin aku pergi naik gunung mikirnya bakal baik-baik aja, ternyata enggak. Sama yang kalau kita balik lagi ke obrolan tadi, Marapi itu kan, nggak ada tanda-tanda, nggak ada apa-apa, orang dengan senang hati naik ke sana kayak merayakan setelah pusingnya habis sidang skripsi segala macem, dia ingin meluapkan emosi atau menenangkan pikirannya, tiba-tiba terjadi hal yang sangat-sangat tidak diinginkan gitu kan. Ya gitulah, Tuhan itu selalu punya rencananya yang jauh banget di luar ekspektasi. Panjang juga ya, tapi asik lah. Mungkin kalau mau lebih detail nanti ya semoga bisa rilis ya. Iya, semoga bisa rilis gitu, doain aja, dan semoga lah kedepannya bisa lebih baik lagi. Namanya kita kan berproses ya, nggak jalan di tempat ya. Jadi aku selalu seneng kalau misalnya aku dibilang beda, kayak kamu tuh beda ya dari sebelumnya gitu, kamu tuh beda ya dari yang aku kenal dulu. Aku senang kalau aku dibilang gitu, tandanya aku berproses, nggak jalan di tempat gitu kan. Ada banyak, sering aku lihat kayak gini tuh, ada yang bilang kayak gini, mau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan aku bakal tetap jadi orang yang sama. Enggak anjrit, aku nggak kayak gitu. Itu tandanya kamu jalan di tempat, kamu nggak ngelakuin apa-apa selama 3 tahun atau selama 2 tahun itu. Apa hal yang kamu lakuin sampai akhirnya kamu jadi tetap jadi orang yang sama? Enggak. Aku selalu beda dari aku yang 1 tahun lalu, 1 bulan lalu, 1 minggu lalu, atau 1 jam lalu. Aku pasti selalu beda. Karena aku berproses, aku nggak jalan di tempat. Aku perlahan-lahan gitu. Kalau misalnya inilah simpelnya aja, kalau kita punya pacar terus putus, lost contact selama bertahun-tahun, terus tiba-tiba di satu waktu atau di satu momen kita kontekan lagi sama orang itu, terus tiba-tiba dia bilang, oh kamu beda ya, nggak sama kayak dulu lah. Iya, aku berproses. Emang kamu pikir aku bakal terus mengharapkanmu setelah kamu pergi? Enggak juga. Masa gitu. Harus stuck ya? Masa harus stuck di satu posisi yang menyedihkan gitu kan? Enggak lah. Lebih baik kita menyenangkan diri sendiri gitu kan. Kacau. Satu kata buat sampai nih Mas. Apa ya? Untuk menyimpulkan diri sampai, satu kata. Ini sih, aku ingat banget kalimat, bukan kalimat, tadi di John Wick itu aku suka banget kalimatnya ini, apa namanya, Fortis Fortuna Adi Ufat, keberuntungan hanya berpihak pada mereka yang berani. Jadi beranilah dalam hal apapun gitu kan, entah sekalipun kamu tahu resikonya itu buruk, gak bakal ada yang tahu di ujung jalan itu ada apa kalau misalnya kamu gak pernah dicoba. Dicobalah dulu minimal, walaupun akhirnya kamu gagal, kamu bakal ngejadiin kegagalan itu sebagai pengalaman. Tapi kalau misalnya kamu berhasil ya, itu bakal jadi bonus plus juga kan dari hal yang udah kamu coba.
Ya, cuman kayak sampean kalau punya rencana gitu, sering rencana itu disampaikan ke orang dulu apa enggak? Enggak, Ya, aku dikubur sendiri kubur sendiri. semuanya. Bahkan ketika aku, contohnya kayak sekarang aku dekat sama seseorang yang menurut dia jadi orang paling dekat buat aku, pun dia nggak tahu rencana aku apa. Mungkin aku bisa bilang ini, bisa bilang itu, tapi yang sebenarnya aku lakuin gak ada yang tahu. Semuanya aku benar-benar memplanningkan suatu rencana itu dengan matang, karena aku bisa dibilang orangnya perfeksionis sih. Iya, aku lihat dulu si resiko. Aku nggak lihat resiko terbaiknya, tapi aku lihat dulu resiko terburuknya atau konsekuensi jeleknya itu bakal kayak gimana. Aku benar-benar lihat dulu gitu. Baru aku pikirin, aku matang-matang, baru aku ngelakuin rencana itu. Kayak gitu. Jangan kayak hal-hal sebelumnya ya, kayak misalnya aku jalan tanpa planning, tiba-tiba ke Banda Aceh, di Banda Aceh pelangap-pelongo gitu kan. Itu kan barulah setelah aku ketemu banyak orang, bertukar banyak pikiran, dari situ mulai banyak pengalaman dan pembelajaran yang aku dapetin. Tersusunlah sebuah rencana yang sangat-sangat besar buat kedepannya kayak gimana gitu. Itu aja sih. Lagi nih, oh ini kipasnya panas juga ya. Biasa kan mas. Lihat. Kalau iya mas, selama hidup sampean berapa tahun itu? 20 tahun lebih ya? Iya, 20 tahun lebih lah. Prinsip hidup sing sampean pegang ini apa? Untuk tetap menjalani hidup. Prinsip ya. Itu aja sih. Aku tuh punya prinsip kalau aku nggak pernah mau menyesali apapun dalam keputusan yang udah aku ambil. Dan aku nggak pernah mau berangan-angan. Sama itu ya sih. Oh, kalau yang ininya lebih tepatnya gimana ya bilangnya itu ya? Aku nggak pernah takut sama hal apapun, tapi bukan nggak pernah. Aku ada satu hal yang paling aku takutin di hidup ini. Aku paling takut sama kebodohan. Jadi aku tuh selalu berprinsip, aku takut banget sama kebodohan. Jadi aku selalu banyak belajar supaya nggak mengalami kebodohan itu. Kayak gitu. Itu yang bisa menjerumuskan atau menyesatkan diri sendiri gitu. Ketika kamu bodoh tuh semuanya bakal aduh kacau lah gitu. Makanya banyak belajar. Jangan pernah takut sama orang yang lebih kuat, jangan pernah takut sama setan atau orang yang punya senjata gitu, tapi takut sama kebodohanmu sendiri. Itu yang bakal bisa menelanmu dari dalam sih. Ada nggak mas hal yang berkesan dalam hidup satu? Hal yang berkesan dalam hidup saat itu susah sih momen-momennya gitu ya. Hal yang paling berkesan itu mana jelasinnya ya. Ketika aku hal yang paling berkesan itu buatku ketika aku menemukan diriku kembali sih. Setelah sekian lama menghilang gitu, akhirnya aku menemukan diriku kembali yang sebenarnya gitu. Akhirnya aku tahu siapa itu diriku gitu, dan itu sih yang paling berkesan karena itu hasil dari perjalanan atau hasil dari proses panjangku kan, yang gak gampang aku lewatin gitu. Akhirnya aku bisa menemukan diriku sendiri, itu momen yang paling berkesan. So aku bisa ngelihat, karena dulu aku mikirnya aku selalu jadiin orang lain itu sebagai tolak ukur buat diriku sendiri, tanpa aku sadari ternyata aku melakukan hal yang gak pernah orang-orang lain lakukan, atau aku melakukan hal yang gak pernah bisa orang-orang lain lakukan, kayak gitu. Jadi itu aja sih, aku berhasil menemukan diriku sendiri. Di titik apa itu mas? Di titik keterpurukan dan paling terdalam itu sih. Titik terendah. Iya, di titik terendah pasti kamu bakal ngelihat ke dalam dirimu sendiri. Kamu nggak bisa lagi ngebandingin orang lain dengan diri kamu. Kamu nggak bisa lagi ngebandingin si A, si B, dan si C sama diri kamu. Pasti kamu bakal ngelihat ke diri kamu sendiri gitu. Ternyata kamu sudah lebih dari cukup apa yang orang lain katakan gitu. Ada nggak mas perbuatan apa perkataan orang yang buat sampai sakit hati? Wah, ada sih. Ada. Aku tuh
kalau aku ngerasa sakit hati itu cuman terjadi di kali itu doang. Dan selebihnya aku tuh nggak pernah bisa benci sama orang ya, aku nggak pernah bisa marah sama orang lama-lama gitu, dan aku nggak pernah bisa sakit hati sama orang lama-lama gitu. Tapi ada satu hal yang ngebuat aku sakit hati gitu, tapi ya walaupun habis itu aku ingat lagi, aku lupa lagi gitu, cuman ya walaupun lupa, momennya masih keinget aja gitu. Ya adalah hal yang kayak gitu. Apa itu Mas? Perkataan? Oh, perbuatan. Perkataan. Ya perkataan dan perbuatan jadi satu waktu gitu, jadi satu dalam suatu waktu ya kayak gitulah. Cuman kayak apa ya, kayak terlalu berat lah diomonginnya gitu kan ya, menurutku kayak ya udahlah, pokoknya aku juga pernah ngerasain sakit hati lah atas apa ucapan orang itu ke aku gitu ya, walaupun itulah, cuman ya cukup merasa apa ya, ada kan omongan orang yang ngebikin sampai mental hancur berantakan kayak itu kan, ngebikin down semuanya gitu, ada pasti ada aja. Dari perjalanan semua ini kan terlalu banyak yang dirindukan Mas ya. Iya banyak. Kalau aku tanya hal apa yang dirindukan, terlalu banyak ya, paling nggak bisa disebutin satu ya. Aku rindu masa kecil aja sih. Kecil. Oh, iya ada aja. Mungkin semua orang juga pasti bakal kangen sama masa-masa kecil mereka kan gitu, tapi di masa kecil itu aku pernah punya semuanya dalam genggamanku sebelum akhirnya yang aku punya semua itu hilang, dan itu aku punya ketika waktu aku masih kecil gitu, makanya aku kangen masa kecilku gitu, sampai akhirnya mulai beranjak ya itu tadi banyak yang hilang gitu. Jadi aku cuman kangen masa-masa dimana kayak misalnya aku main layangan terus diomelin karena disuruh makan atau pulang gitu kan, itu kan hal-hal yang menurut kamu waktu kecil itu menyebalkan kan. Tapi ketika kamu sudah beranjak hidup sudah berjalan di hidupmu sendiri atau udah berjalan di jalanmu sendiri, pasti kamu bakal ngerasain kangennya momen-momen kayak gitu. Ketika kamu bisa pulang kapanpun yang kamu mau, kamu bisa keluar jam berapapun yang kamu inginkan, tapi nggak pernah ada lagi orang yang nyuruh kamu pulang. Itu menyedihkan sih buatku, dan itu pasti bakal jadi hal yang paling dikangenin, entah dari siapapun ya, apalagi kalau orang yang nyuruh kamu pulang atau orang yang ingetin kamu dalam hal-hal segala itu orang tua. Itu deep banget sih, parah. Itu sih yang lo minum ya minum. Ya Mas, mungkin lah mau melihat detail perjalanan Mas Juang ini ya, semoga rilis Mas. Iya, semoga aja rilis nanti Gamaan Antara ya. Oh, apa itu? Itu nama perjalananku, tapi kalau Aksara Rasa judul buku. Aksara Rasa. Jadi apa yang aku rasain, Aksara Rasa itu hal-hal yang selama ini aku rasain di jalanan, ya itu yang aku tuangkan di dalam tulisanku. Aksara Rasa. Apa Gamaan Antara? Apa itu Mas? Perjalanan yang tiada hentinya gitu. Karena sebenarnya hidup ini bakal terus berjalan kan, sampai akhirnya kita meninggal baru berhenti. Iya. Perjalanan tiada akhir lah gitu. Bakal terus-terusan terjebak di suatu jalan yang sekalipun kita buntu, kita bakal terus cari jalan buat keluar kayak di labirin lah yang benar-benar susah banget gitu. Ya, mungkin terakhir Mas, ada nggak? Ya mungkin kita nggak kenal lama ya Mas ya. Ada nggak momen yang berkesan sama aku? Banyak sih. Salah satu. Kalau jahat sih kalau misalnya dibilang kita nggak kenal lama. Iya sih. Ya, kita emang nggak kenal lama, tapi momen yang udah kita lakuin itu benar-benar buat aku ya. Nggak tahu kalau Mas Fahri kayak gimana kan. Tapi kalau buat aku tuh Mas Fahri tuh, kalau buat aku dia itu lebih dari sekedar teman gitu. Ketika aku datang ke suatu tempat gitu, ketika aku lewat tempatnya dan aku nggak mampir, aku ngerasa bersalah banget gitu. Walaupun sebenarnya aku merepotkan juga sih, buat dia merepotkan nggak Mas. Salah satunya ketika aku lagi benar-benar kena masalah kemarin kan, berangkat atau pulang dari Kalimantan, dia ada gitu kan, dan satu-satunya orang yang tahu soal detail aku selama ini tuh ya ini orang lain di luaran tuh nggak pernah tahu. Orang lain taunya aku Kalimantan jalan, tapi sebenarnya yang tahu aku Kalimantan ngapain ya ini satu-satunya orang itu yang tahu ini, karena dia doang yang tahu semuanya gitu. Banyak terlibat juga di situ.
lah banyak berutang budi lah. Jadi semoga aja ada apa ya, ada momen-momen di mana gantian lah gitu, Mas Fahri main ke tempat foto apa gitu. Keren Mas Fahri ini, kalem, pendiam, ceweknya banyak. cool banget. Yes, mungkin segitu dulu ya episode ke 9. Oke. Semangat Mas Bang. Siap asik. Terlama ini. Terlama ya.